ya. Nah, kalau bunyi itu berarti memang urusan musik. Ya nyeladu barang ya bunyi ya. Tapi maksud saya ilmunya kalau musik itu outputnya bunyi, ya. Terus bunyinya harus harmonis, ritme maupun melodinya. Nek sastra outputnya apa? Bukan bunyi toh, kata, gitu ya. Nek rabi outputnya apa? Sakinah, yo bayi. Saat ini tadi bayi output bolak balik ya. Tuan ibu yang ngono kan. Oke, ini yang saya mau omongkan sebelum kita masuk ke sesi kedua. Nanti kita masih ada sesi kayaknya lagi, tapi kita harus bervariasi. Kalau dalam musik variasi itu apa, Mas Ari atau Mas Cicit? Kan kudu ono interlude, ya kudu ono dinamika. Jadi kapan satu lagu terus refren, lagunya satu kali apa dua kali, refrennya kapan, terus gue baru interlude langsung refren apa lagu lagi, itu kan kudu dirasakno bareng-bareng. Iki cocoknya ini, cocoknya nah itu kayak Kanjeng itu latihan terus menerus untuk menyatukan rasa gitu. Nah, yang sekarang sedang saya ingin sampaikan kepada Anda itu ini. Nek kopi campur uyah itu harmonis agak? Harmonis agak? Ya. Teh campur keringetmu, no. Harmonis agak? Nah, maksud saya gini, apakah harmonis itu hanya urusan musik atau urusan semua hal? Semua hal. Jadi kita sekarang ini tadi workshop dengan Kiai Kanjeng itu tidak bisa Anda sebut ini belajar musik. Anda harus menjadikan pembelajaran musik ini menjadi pembelajaran apa saja, pembelajaran kehidupan. Kalau Anda ini tadi kesadarannya cuma musik dok, berarti Anda memakai cara berpikir fakultas. Jadi musik ya wes akhirnya musik dok, jadi fakultas musik. Nah setiap Anda mempelajari fakultas apapun, fakultas godong, fakultas suket, fakultas kodok, fakultas segala macam harus dijadikan pelajaran universitas gitu kan. Mulanya saya sing harmonis itu gak mek melodi dan ritme, sing harmonis itu ya antara lanang karo wedok bojoan ku nek iso harmonis ya ta gak. Sikilmu mlaku kiwa karo tengen kudu gantian, nek gak ku keserimpet berarti gak harmonis. Apa kon ngising langsung nguyuh, apa nguyuhe iku belakangan ku ya ana aransemene. Itu harus disetel sedemikian rupa ya, ojo berasa busuk ya. Jadi ternyata urusan harmonis itu bukan hanya urusan musik, cuman dipakai oleh musik atau ada bahasa dari fakultas musik dipakai untuk kepentingan yang lain. Sekarang pemerintahan harus harmonis enggak? Harus. Antara presiden dengan menteri-menterinya, menteri dengan dirjen-dirjennya sampai mengisor harus harmonis. Harus satu ritme enggak? Harus satu ritme. Jadi ternyata pelajaran mengenai ritme itu juga pelajaran untuk pemerintahan. Jelas ya? Nah, jadi di Maknya ini Anda tidak punya fakultas. Ingat prinsip yang pertama dulu kita omongkan, hidup ini bukan ruangan yang berisi kamar-kamar. Sebagaimana peradaban modern sampai abad 21 ini berpikir. Mulanya ono omah, terus di ono kamar budaya, kamar ekonomi, gitu ya, kamar sosial, kamar politik, kamar pertanian, lah, cara berpikir kita sekarang di seluruh dunia ini. Atau nek fakultas, nek universitas berarti ono fakultas biologi, fakultas MIPA, fakultas syariah, fakultas usuluddin dan seterusnya. Di Maknya tidak begitu cara melihat kehidupan dan tidak begitu pendapatnya Maknya terhadap kehidupan. Maknya, bagi Maknya, hidup adalah ruangan yang sangat luas dengan banyak pintu. Begitu mlebu ruangan itu ya sebareng meneh kalau kamar-kamar ya. Ono pintu syariat, ono pintu fikih, ono pintu psikologi, ono pintu pertanian, pintu musik iki mang lawang tok. Begitu mlebu kan mlebu nang urip. Begitu mlebu nang urip kan wis gak ada kamar-kamar. Sudah tidak berkamar-kamar, jadi cara berpikirnya meskipun Anda polisi,
Begitu Anda bertugas sebagai polisi di jalan apa di mana, berpikirnya kehidupan. Bukannya ruang yang luas itu, jelas nggak Mas? Ngerti ya maksud saya? Jadi bukan gedung dengan banyak kamar hidup itu, tapi ruangan dengan banyak pintu. Jadi awakmu belajar musik itu hanya pintu untuk memahami kehidupan. Jadi ojo leren sebagai workshop musik itu namanya berarti Anda orang fakultas. Nah di Indonesia, di Maiyah ini Anda ini, Maiyah itu universitas, tidak ada fakultasnya. Fakultasnya itu milih dewe-dewe oleh mumulbu liwat lawan nanti. Tapi Maiyah memahami kehidupan sebagai ruang yang sangat luas yang sifatnya universal, sehingga sebutannya adalah Universitas Maiyah, gitu ya. Kalau UNER itu bukan universitas, itu adalah kumpulan fakultas-fakultas. Karena cara belajarnya semua secara fakultatif, tidak belajar secara universalitas, tidak belajar secara universitas. Ini ya, ngerti maksudnya saya ya? Supaya Anda tidak terjebak iki mana belajar musik dek Maiyah lho, gak belajar musik, belajar urip iki. Belajar urip, kan kudu menyesuaikan diri rasamu karo bojomu. Bojomu pas mangkel atine teko kantor kok tabrak ae, kok jak langsung ngawur ae. Bojomu cuk ngeluh ndase iki nang kantor untuk masalah langsung kon dik sirata mustaqim kok dik. Ya, jelas ya. Nah, Anda harus among rasa, Anda harus punya ritme yang tepat kepada istrimu, demikian juga istri kepada suamimu, demikian juga awakmu karo kancamu, ya. Guru karo muridé, pemerintah karo rakyatnya, semua harus memperhitungkan rasa ritmenya, ya. Melodi itu berarti kan tinggi rendahnya nada. Nah, apakah tinggi rendahnya nada itu hanya diperlukan oleh musik? Apa di segala hal kita membutuhkan ketepatan nada? Aku takon nih, apakah ketepatan nada sehingga hidup itu melodius itu hanya diperlukan oleh aransemen musik, ataukah opo ae memerlukan ketepatan nada? Misalnya kon depan karo kancamu di kafe, wong loro ngene iki. Ya apa kabarmu? Ya apa? Kira-kira diapakno karo kancamu? Di anu toh, keprok laptop toh kan ya. Jadi hidup itu butuh ketepatan nada, betul nggak? Ono sing kudu alon-alon, ono sing bisik-bisik, ono sing normal, standar, ono sing rada banter, ono sing buanter. Lah nek kon bisa petik ya. Ya, Bro. Ini saya hanya membuktikan secara sangat sederhana bahwa yang kita lakukan dengan Kiai Kanjeng tadi itu bukan pembelajaran musik tok, itu pembelajaran urip. Lah saiki iki wong kadang-kadang maca Quran juga dihitung wong pira ning ngarepe. Akad nikah lak wong 30 sawe ya. Ngajine bau. Bisa. Pak Uane ngene. Kemangkane gak sido kepingin. Aku takon saja. Jadi begitulah seorang presiden bicara kan harus menentukan nadanya, ritmenya, harmoni rasanya dengan yang diomongin. Betul lah gak? Jadi diplomasi itu adalah ilmu yang sangat musikal misalnya. Ya nek ana raja Arab teko ngomong ya apa sak pira nadane gitu ya. Semua itu pakai ilmu musik. Ojo terus musik adalah sebuah urusan sendiri yang tidak ada hubungannya sama ekonomi. Kan kalau ekonomi kan ono ritme nih, kon dodol jam misal dodol bebek goreng jam pira sampai jam pira. Ono ritme ta gak? Ono. Kon 24 jam dodol bebek tok kan ya segera akan sampai ke titik nadir, betul enggak? Enggak tak jelakan. Ono kayak di Solo itu dodol apa itu rek? Ceker. Ceker itu buka jam 2, jam 4 tutup wis. Bakon teko Purwokerto, bakon teko Jakarta, pokoknya nek kepengin tuku ceker karo gudeg ceker iku gudeg iku ngenteni jam 2. Engko jam 4 ya wis leren.
Jadi dia mengerti betul urusan harmoni, ritme dan tempo dan apa melodi. Jadi wong dodolan ya butuh kesadaran musikal. Apa ae ngerayu arek wedok keliru nadane. Gak sido kan. Gimana betul? Itu tepat nadanya. Oh ya. Wayahe bengok BC, wayahe BC ini bengok. Misalnya kon nyanyi di kamar mandi aja banter-banter nemen sana tonggo, mulai ya dapur-dapur wong nyanyi langsung jerit kan gak dihitung. Ini ya, oke, yes. Nanti workshop lagi ya. Mudah-mudahan pertanyaan dari Anda ini tadi kan hasil pertanyaan Anda, bukan Kiai Kanjeng ngekei ilmu lah gak sih? Kiai Kanjeng merespon ini yang namanya sinau bareng. Kalau bisa ilmu lahir dari Anda, tidak kalau Kiai Kanjeng memfasilitasi gawakno kotak-kotak nek diperlokno ditokno di kotak ngono tok. Sing golek ilmu sampean bae mabungi di nek Gresik mangkan sing ikhlas sabar ndi. Tadi malam toh yang menemukan 5 yang terpenting dalam hidup: 1 iman, sabar, syukur, jujur, ikhlas. Si nomor arek itu aku ngandani lho. Terus kan pertanyaannya, kan di sekolah si nomor apa rek? Oh biologi, kemudian ekonomi perusahaan, PKN, ya satu pilih. Ono tagak mata pelajaran sabar. Ya terus ya apa caranya sabar nek kan sing mulu. Jadi yang terpenting itu dalam hidup dari mau iman, syukur, sabar, jujur, ikhlas. Itu yang terpenting yang harus dimiliki oleh manusianya, setiap manusia. Padahal gak ono sing muru, iya apa katanya? Siapa sing bisa murukan sabar? Aku loh. Kait ngomong sabar. Yes ya, kita tak segera tak akhiri dengan untuk sesi berikutnya. Jadi yang semalam kita menemukan 5 itu, Pak, tapi kalau sekolah ini berarti tidak benar dunia pendidikan kita. Kalau sing murui beriman, mek dikongkon kamu harus beriman. Lho nggih ya napa carane? Sampeyan mboten muru, sampeyan dhewe ketok mboten ngoten lho. Ayo apa terus? Kita mboten. Dikongkon sabar mek dikongkon tok. Lu kudu sabar lah, ya nopo nih carane. Sampai mbak mau sampai aku nyenggerang terus ngono. Aku sing dikon sabar lak ngono. Jadi kan kudu ana latihane, kudu ana metodene, kudu ana ilmune sing jenenge sabar iku. Kudu ana pembiasaane mang lho. Witing tresno jalan saka adus muda iku mang. Ya. Jadi ya, jadi kan tidak ada pembelajaran tentang ikhlas, tidak ada pembelajaran jujur, karena pembelajaran tentang ini mau ikut mangga gitu ya, dan seterusnya. Kalau menurut saya ini supaya menjaga ilmunya teman-teman berbulan. Yang di Kaliwungu kemarin apa ya? Yang di Boyolali Semarang itu Kelingan lagi kan ya. Pokoknya setiap maknyahan kita itu oleh Allah dikasih ilmu dengan cara senang bareng itu. Nah tadi malam kan jelas. Kuncinya bukan soal sabar dan syukurnya. Ternyata kalau saya muru, ya apa kata lahir generasi muda yang beriman, yang ikhlas, yang sabar. Wong bapak ini gak tahu muru, bahkan nyuntoni sebaliknya. Beriman ya apa? Wong kon iku mending mangan masih muda gak masalah asal mangan. Saya kira ngusik. Kudune lah. Sandang, pangan, papan, sing paling penting ku sandang. Karena sandang itu urusan martabatnya menungso, eksistensi menungso. Nek kon saiki tak gawani sego sak piring karo katok, kon pas mari kena gempa mudhun entek pakaianmu. Terus iki mek anu ya, iki digawe bareng-bareng ya aku mek ana loro iki. Katok karo sego, kon milih apa? Wong saiki milih njuput segone mawon bapak muda bapak. Nek menungso sing cek menungso mengerti martabat hidupnya kan milih nggih sing penting kathoke mawon kula mboten mangan mboten napa-napa tak tak kuat-kuat nih sing penting kula kathokan. Nek wong saiki lak gak. Saiki jajal simulasi.
Milih ndi malaikat ngejak poso apa iblis ngekei duit akeh? Ngaku ae. Anda ngerti toh mekanisme politik kan yang dicari apa? Sing penting oleh dana akeh, oleh proyek akeh, bah sing ngekei iblis babak. Timbangane melok malaikat poso. Gitu kan? Nah, ngerti ya Mas ya? Ngerti ilmu universitas itu kayak gitu ya. Oke, wes bismillah. Angger wis ngerti bismillah kok muga-muga dadi dhewe. Dadi awakmu sinau musik ternyata iso digawe warung rek. Ya ta gak? Kudu harmonis iki, karena iki apa sih? Kemiri kok campur karo apa misalnya? Lho bumbu iku lak kudu harmonis ya. Harus satu rasa. Keropok itu seje keropok digawe rawon, seje karo rasane karo keropok sing digawe pecel seje. Kudu ana sing harmonis sing pas. Keropok lah macam-macam, ana sing campur apa, kudu cocok. Nek pecel cocoke peyek, utawa nek keropok sing idek rasane teko rempeyek, ra ngono. Gak setiap keropok cocok kanggo panganan. Gitu loh. Mulanya sing ngawur itu kan makan apa saja minumnya. Aku ngawur ini, itu itu gak cocok kan? Makannya apa saja, minumnya gak cocok. Ono sing gak cocok. Mungkin mari mangan juwet tadi. Mangan juwet karo blimbing wulu. Cocoknya ya ngemut gula lah menurut saya. Mutli kowe ngawur arek-arek iku nek wis dodolan iku sembarang diapi-api no. Mulane saya dan ilmu dodolan itu ternyata sekarang berlaku di politik. Mulai di politik aku iki meneh-meneh iku karo Gusti Allah kepengin ngono Gusti Allah kok sampean takdirno Indonesia iku ana pilpres gak apa-apa, pilkada gak apa-apa, pileg gak apa-apa, tapi sampean halangi aja sampai ana kampanye. Sebab gak ono kampanye gak ngapusi, kampanye mesti ngapusi, mesti ngelek-elek sing apik, mesti ngapi-apik sing gak apik di nemen-nemen apike, elek ditutup-tutupi eleke. Nek musuh elek apik dielek-elek, nek awake dhewe elek diapik. Lah ngono sih, sing jenenge kampanye, mereka gak usah kampanye gitu loh. Dan ada larangan menaruh rayu di perapatan-perapatan langsung. Ya terus apa meneh nun gitu kata Allah. Dia nek sakit tinggal malih apa TPS-nya di halaman masjid. Jadi didului istighosah dan wirid. Saat ini tadi isu-isu itu sama istighosah, khotmil Quran ket bengine terus khot hataman sik kae TPS. Sopo yang gak jujur kualat langsung. Metu melet. Repot kan ayo. Petu jingklang kan ngono lho karo pikurit sira tes-tes ngono lho. Iki bertele-tele karo-karuan wis sabare nemen Gusti Allah ya Allah. Sampean hujan sabare nemen. Ya Allah, mbok gantian kali kula dilu ngoten. Sajune mbak arek. Itu namanya imajinasi, simulasi berkelakar, jenenge berkelakar korek. Ngento-ento kalau kata Pak Naif itu ngento-ento. Ngento-ento no, bayang no bengi-bengi jam 2 bengi numpak pesawat nang Sulawesi ya. Wis wedi, sepi, peteng dedet di langit. Lho pramugari lho liwat. Kadek kan gak ono kok pramugari kok pakaiannya landung kan mesti pakaiannya bertujuan menonjolkan badannya, betul enggak? Ono pakaian sing berfungsi menutupi badannya, ono pakaian sing tujuannya justru menonjolkan, iya tak? Aku menurut saya hanya memenuhi, ya Allah. Jari berpakaian, kok malah ketok, kan gitu kan? Yang gitu sing ketok itu kulit tok, gak, bentuknya itu yang lebih penting. Masih rapet tapi nak meletup. Akhirnya gak tahan nih pramugari, terus kita sebenarnya setengah tidur terus ada suara pimpinan Kiai Kanjeng. Yuk, yaminnya orang turu toh. Kok urung bobot?
kok urung bubuk to, Nduk. Guyu kabeh to. Arep njaluk ditatur po. Iki ditatur rek. Ditatur iku bayi iki lho rek, dicewoki, dipake dipopoki iku lho. Lah iya iso-isone lho bayangno nyewoki pramugari. Ora gak seniman jenius gak iso sih. Kuwape dadi guyu kabeh wae. Ya iso-isone. Ditatur. Ya Allah, ditaleki. Dibedaki ditatur, dibedaki ya. Ya pramugarina ya gak paham toh simbolismenya kan gak paham itu piye to karo bapak itu kan. Akhirnya mergo pramugarina ora jawab, liwat-liwat terus iki terus bereaksi. Dilaksanakan sendiri di dalam hatinya, ya lah, ngatur, ya lah, mopoi, ya lah. Oke deh, Bismillah ya Allah, ya Allah, ya Allah, ijabailah arek-arek iki ya Allah. Nah, sampean dudu dalan nang ngarep sing padhang. Ya sampean gampangaken mlakune. Sampean sangoni sing akeh arek untuk menjadi pemimpin masa depan. Amin ya rabbal alamin. Saya ngene, iki saya switch secara radikal. Sopo sing saat ini rada loro-loro angkat tangan. Man, ngaku apaan? Ya Mas, belakang itu. Utawa sing duwe loro meskipun lagi gak kumat. Aku meloro. Ya, maju ini. Ya Mas, maju ya, maju. Ya, sini Mas. Ayo Mas, monggo. Monggo Mas yang belakang. Ya, maju ya. Monggo. Ayo Mas, maju Mas kiri kanan. Ngelumpur deh sebelah tengah gini. Ngelumpur deh sebelah tengah. Sana Mas ya, sana. Monggo. Wis, aja akeh ya mbok gua arek swida, gua. Monggo Mas, monggo. Ya. Iya, monggo. Monggo Mas. Monggo. Oke, saya dulu, Mas. Oke, silakan Mas ya. Gini teman sekalian, jadi di maknya itu Anda tahu kan, kita berdaulat dan sangat merdeka, asalkan kandil satu sama lain toh, asalkan bermanfaat satu sama lain. Jadi tidak ada batas tematik, yang penting semuanya bermanfaat. Nah, kebetulan malam hari ini ada sahabat kita, ibu kita datang. Ibu yang memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melakukan identifikasi sakitnya orang melalui cara beliau. Monggo Mas. Wis 5 ya, 6 siapa Mas. Wis satu lagi, oke maju sana Pak, sana aja supaya gampang. Nah sampean bisa bertanya kepada beliau, syukur beliau bersedia untuk juga ngasih tahu sakit Anda, ya. Terus siapa tahu ada rekomendasi atau saran atau didudui ini loh caranya cek waras Bismillah, ini ya, gak apa-apa ya, dosa gak apa-apa, dosa, terus ini gak apa-apa, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Anda tahu ya teman sekalian di Indonesia ini, gini kan prinsip pertama, siapakah yang bisa menyembuhkan? Allah. Manusia hanya berikhtiar. Apakah kedokteran barat pasti benar? Apakah kedokteran timur pasti salah? Kedua-duanya bisa benar, bisa salah. Jadi nomor satu adalah ikhtiar ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Metodenya bisa beda-beda. Cuman di Indonesia ini karena kita dikuasai oleh barat, maka yang kita anggap benar hanya yang barat, yang timur kita elek-elek gitu kan. Jadi banyak hoak-hoak, terutama merokok membunuhmu segala macam. Ya, nah, saya nyuwun izin, nyuwun sewu, nyuwun duka Bu Istiana diantarkan oleh Mbak Indah dan Mbak Roh untuk maju ke depan, untuk bisa omong-omongan. Sampai mikrofonnya disiapkan Mas Imam. Ya, nanti sampai standby di situ aja Mas Imam. Monggo Bu nyuwun sewu. Siapa tahu ada hal-hal yang bisa bermanfaat sekarang ini. Mbak Indah monggo.
Enak masuk. Coba. Enggak begini, Bu Is begini. Nah sekarang metodenya terserah Bu Is, apa akan diperiksa dulu atau kok ditakoni atau mereka yang tanya saya derek Bu Is. Monggo Bu Is. Yang terhadap kesulitan, perceraian terhadap sakit, perceraian terhadap hal-hal yang mencemaskan manusia. Dan situ Allah memberikan jalannya untuk supaya kita bercerai dari yang berat-berat, yang sulit-sulit, yang sakit-sakit. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi nanti kita pulang kalau bisa ya gubernur yang mau kabeh atolak itu, atolak ya. Kebetulan tadi juga ada teman yang bertanya kepada saya mengenai perceraian dan jawabannya sudah ada di surat itu. Ada jaminan-jaminan Allah terutama di ayat kamu tidak tahu la tadri kamu tidak tahu bahwa sesudah yang kamu alami itu ternyata Allah sudah merencanakan untuk menciptakan sesuatu yang baru yang insya Allah membuat kamu senang. Setelah kamu mengalami susah perceraian atau apapun tadi itu. Bismillah. Oke. Sekarang ini kita punya 1,5 jam sampai menuju jam 3. Saya Cak Fuad sama saya akan ringan malam hari ini. Pak Muzamil nanti 1,5 jam terakhir. 1 jam sekarang kita kembali ke eman-eman karo Kiai Kanjeng ora dolanan ora saling sinau ya Pak Muzamil. Kita sama Cak Fuad minggir, kita kembalikan kepada Mas Saiful sama Cak Yus. Kiai Kanjeng standby dan teman-teman standby untuk nyinau nih Kiai Kanjeng. Tafadhol. Tepuk tangan untuk Kiai Kanjeng ya. Baik, kita buka 4 lagi Mas. Silakan 2 orang di sebelah. Menurut saya, tapi tidak apa-apa. Pokoknya mudah-mudahan menjadi kelengkapan. Yang pertama, Imam Junaid Al-Baghdadi dia jadi tiru. Gue kan golek bendino, golek kali, golek arah itu terus pakaiannya kok sintirno kaya sapa iku jenenge Joko Taruk. Arah itu tak elingno kon adus di India pakaiannya aja disampirno, mbok diceleng Muzamil. Dalam rangka mencari kemuliaan di depan Allah. Jadi itu benar yang diomong Pak Muzamil, cuman tetap output sosialnya harus bijaksana. Saiki nek kono NU terus nulis ngapi-api FPI, ngapi-api HTI ya. Kok di kampung pun karo omah liyane ya. Jadi tetap harus bijaksana. Sing paling api itu kita merasa buruk dan selalu berjuang pada orang lain, tapi ngomong tagak ngomong itu luwih apik meneng. Soalnya saiki iki wong gak iso diomongi apa ae. Ya, nek kene ngomong elek ya salah, ngomong apik ya salah, sampai itu. Jadi tetap benar, baik dan ujungnya adalah bijaksana. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah yang pertama. Yang kedua soal saben malam Jumat. Oke, sekarang gini. Ngene lho, nek kacang ya dikermus ya. Tapi nek janggelan tak dawet aja kok kecapi ya. Ngerti ya? Maksud janggelan terus ngomong terus malah madu kok kecapi. Jadi kita itu harus benar cara melakukan sesuatu. Misalnya saben malam Jumat itu lah teks. Teks itu di dalam kehidupan itu ada beberapa macam. 1 firman Allah. Nomor 2 hadis Rasul. Nomor 3 karya-karya ilmu baik ulama maupun ilmu-ilmu modern. Nomor 4 karya sastra. Ya. Karya sastra itu luas sekali termasuk dongeng, termasuk segala macam. Nah, saya aku takon, saben malam Jumat iki sing ndi? Saben malam Jumat itu firman ta, dudu hadis, karya ilmiah, dudu toh sastra. Nek sastra aja dihadapi kanggo fikih. Nek ora entek kabeh. Misalnya Bimbo nyanyi ketika Tuhan tersenyum, terciptalah Pasundan. Wah, dirapat nol dia muli. Mana ini ayatnya ini? Kapan Gusti Allah mesem lho, kapan? Mana lho? Nek ngono carane kon meneng ae kon nanti kon keliru terus. Khairul Anwar, aku ini binatang jalan. Ternyata kewan deh. Jadi teman-teman tak goblok ya. Nek karya sastra jangan diperlakukan sebagai karya ilmu. Singkok kudu kok oleh kebenaran nih. Sastra nomor 1 bukan kebenaran. Dia itu ilmunya ilmu hikmah.
bukan ilmu hak, ada ilmu hikmah, ada ilmu hak, ada ilmu khair atau ilmu bir yang khusus. Jadi ada, jadi terminologi itu apa kan ya, misalnya fikih misal dhewe akhlak dukure sing puncake takwa ya. Bener, baik, bijaksana. Iku satu frame, satu terminologi ya. Nah kembali ke saben malam Jumat. Kalau misalnya gak Robaya gak apa-apa. Saben malam Rebu itu gak masalah. Kalau nek wong takon, lho, aku ndeloke pas Rebu kok malam Rebu. Lho, endi ayate lho, gak ada ayat aku ndelok dhewe kok. Nek sampean gak iso ndelok jangan pijak sampean. Lah iya, wong jadi kene iki kami fikirin, utekmu kami fikirin. Sembarang kok kayak fikir. Misalnya aku nggak lautan jilbabku itu ya syirik. Aku melihat ratusan jilbab. Pada waktu itu gak ono 10 gak ono. Aku ngomong 100 berarti pemalsuan data. Ngono ya apa? Wah, ngono. Ribuan jilbab. Tidak. Jutaan jilbab, berjuta-juta jilbab menghampar di lautan hingga ke cakrawala. Kata gak ngapusi ya apa? Endi ana jilbaban di ndukur segoro sampai cakrawala. Lah, ya apa nek kon iki ngene. Nek lanang aja nganggo teori wedok, nek wedok aja nganggo teori wandu, nek wandu aja nganggo teori LGBT lah mesti. Wong kon iku ndelok wedhus nganggo teori manuk. Ya apa sih? Ndelok manuk nganggo teori gajah. Ya kok cilik kon jah. Lho manuk kok ya. Ini iki lho wong nek Islam datang hanya dimensi fikihnya ke Anda. Akhirnya Anda tidak punya kepekaan rasa Islam gak duwe, ilmu Islam gak duwe. Wis barang dadi fikih tok sing kon duwe. Gitu ya. Ilmu Islam gak duwe, rasa Islam gak duwe, ilmu takwa gak duwe, ikhlas ya apa gak roh, ya estetika gak ada. Disangkanya kalau estetika itu tidak ada hubungannya sama agama. Syair itu bahkan ada yang bilang syirik. Mana ada ayat Quran yang tidak sastra? Endi ayat Quran sing gak sastra? Delokan pohon sangat tinggi sastranya Al-Quran. Wis gampangane surat Ar-Rahman itu kabeh kok jane kabeh wis. Kul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad, walam yakul kufuwan ahad. Itu sastra rek. Terus gak mungkin karo Gusti Allah digawe kul huwallahu ahad, Allahul qahir, gak cocok. Itu sastra, mulane aja nemen-nemen ta. Kon iku rada gelem ngrungokno titik ngono bahwa sing dunya iki gak kaya sing ndek utekmu tok. Macem-macem. Dan kita harus husnudzon pada yang lain gitu loh. Malam Jumat ya monggo, malam Rebu ya gak apa-apa. Jadi itu syair ya, itu puisi. Sama dengan burda, itu semua puisi, jangan dicari fikihnya. Nah, burda banyak loh. Kalau mau dicari gituannya, burda kayak Al-Barjanji kayak semua banyak. Kalau mau digituin salah kabeh. Sing didelok kalau sastra itu ilmu hikmah. Gundul pacul. Endi ana tak tahu ana wakul nglimpang lho iki lak gak ana sih. Ana segone dadi salah tak gak tahu lho. Lah nek kon gundul pacul terus ini dari mana sumbernya? Di mana peristiwanya? Wakul nglimpang. Iya apa sih kan ini? Apa menes kon ngrungokno Kartolo nganggo fikih. Awan-awan mangal dengklek. Kitabe apa iku kitabe? Lakon kula stres begino, ngurungano sembarang kan gitu. Kartolo itu sastra. Menghadapinya dengan ilmu hikmah. Jadi soal malam Jumatan nek karepe mek situ, kon niku sing sregep ndongakno almarhum dan almarhumah mek ngono tok. Lah iku tok hikmah. Aja kok gak kok dongakno. Ya waladin solihin yadau mahu itu toh bahwa ilustrasi niku ana malam Jumat mulai nang kuburan tutuk omah tambare arek remi tok mbrebes mili balik. Ojo terus mbrebes mili.
ono jenazah kok berbes mili ku ya angel iku buktikan secara fisika lho ya apa semua modern ku tambah suwe tambah goblok Masya Allah. Padahal meskipun tidak ada sumber dari Al-Ruh tadi tetap tidak ada masalah menurut saya. Menurut wong iku jenenge pasemon rek. Lek pasemon kok. Lah saiki bukan lautan hanya kolam susu. Wah. Endi ayo endi susune endi iki maksudmu susu cair ta mlentuk-mlentuk sambrek. Jok ngawur kan guys cair kan ya. Ya apa? Dadi sapa sing takon mang? Ya, wis ngerti ya, Dik ya. Ojo ditakokno ngono-ngono iku. Wis kula lucu kabeh uripku kali ini. Wong susu iki gak jelas fisike kok. Ana susu cair, ana sing mlebu-mlebu. Sing iki maksude akhire kene demo nang ngene Yok Kuswoyo sing menciptakan. Mas Yok, iki karepe susu apa iki? Ngeluh ya ya. Sing ya. Kan gitu. Oke ya. Jadi gitu ya Mas ya. Bismillah mudah-mudahan Anda paham. Terus ini tadi yang Kiai Kanjeng yang soal mainstream tadi. Ya. Aku senang Kiai Kanjeng bergembira dan mencoba menjelaskan macam-macam sampai kelangan intinya gitu loh. Jadi ini rek, Kiai Kanjeng itu bukan niatnya gak jadi pemusik siji. Dan pementasan Kiai Kanjeng itu bukan pertunjukan. Peristiwanya nih, jalan ya. Nek kon disewa Jarum 76 tak bentul tak perusahaan apa pentas kesenian itu namanya pertunjukan. Ya kan yang pernah pertunjukan ya di Napoli, di Roma, di Inggris, di banyak kota, di 6 provinsi itu pertunjukan memang. Di luar negeri kita rata-rata pertunjukan. Tapi kalau di Indonesia Kiai Kanjeng itu bukan pertunjukan kecuali pas membuka festival jazz di Senayan. Ya Kiai Kanjeng pernah juga di yang Jakarta Fair, keringan ya. Kita membuka festival jazz yang buka Kiai Kanjeng sehingga Kiai Kanjeng dari wartawan pindah profesi dari sholawat ke jazz. Iya bare-are. Wong kon iku mek mangan soto awan-awan pengine mangan rawon dianggap pindah profesi dari pemakan soto menjadi pemakan kok cilik sire. Kon mang ndek kali ini sing dodok mari ngono sore ini sing meneh ndek hotel mari dodok terus lungguh pindah profesi dari pengising dodok menjadi pengising lungguh. Kok cilik kon iku sempite pikiranmu ngono kok jarimu pindah profesi ngono lho. Lah apa sih ana wong ngentut ya gak usah dadi pengentut. Gak sih ya wong ngentut ngono tok lho mbok ditengkap peristiwanya ndak usah identitasnya. Apa sih aku gelem nuruti pengajian jadi aku saiki ustad. Kok identitas saya? Kok identitas terus pikirannya itu? Material, identitas kan materialistik. Jadi pikirannya itu jasad dia semua. Se-Indonesia, se-dunia bahkan. Loh. Nah, Kiai Kanjeng itu tidak pernah pertunjukan. Nek mau bengi ndek Gresik, wingin ndek Boyolali, ndek Kaliwungu dan seterusnya sebelumnya di Amikom, sebelumnya lagi di Godean. Itu bukan pertunjukan. Yang dilakukan Kiai Kanjeng itu pelayanan. Jadi hadirnya Kiai Kanjeng itu hadir pelayanan. Tanda salah satu tandanya adalah yang mengundang Kiai Kanjeng itu hanya rakyat biasa. Paling 5% yang ngundang birokrasi apa itu tidak banyak. Dan tidak ada sponsornya, ya. Ya kan maksudnya sponsor karena yang undang rakyat dan kayaknya satu-satunya grup musik di dunia yang diundang rakyat itu hanya Kiai Kanjeng di dunia. Sebab semua grup yang lain yang undang kan IO, perusahaan atau birokrasi atau lembaga-lembaga. Kiai Kanjeng kan sing undang 70% rakyat asli. Kayak Mabumi mek wong sunatan. Dengar sih, mek sunat si jenis apa Alvin itu. Sunat tok. Mabumi ono rondo ayu. Lungguh takon lungguh kene gak gelem, takon terus lungguh nek kiwa. Ku karepku nang lungguh kene kan sapa ro ambune iso karo dudos mburine kan iso.
Tapi nek menurut berita ngangku ya rondone gak kira gelem karo bojone. Garek-garek pion rek. Ya, Pak Nevi punya selera sendiri lah. Dan Pak Nevi tidak tergantung wanitanya, tergantung imajinasinya. Sing penting olehmu berkhayal ya apa. Dudu barangi ya kan. Barangi bapak tapi sing penting kan khayalanku ngene kate lapo. Arek wedok kate macam-macam parano tak khayalno lho. Kalah deh. Nek kok antem kriminal, ya tapi nek kok khayalno ndi ono pasal. Mulai kita kayak coro ya, nono arek wedok macam-macam parano kon macam-macam tak khayalno. Tak buka kelambimu. Ya apa karena pasalnya orang berkhayal. Oke, jadi Kiai Kanjeng itu pelayanan mas, pelayanan. Kenapa terus akhirnya genrenya tidak jelas? Lah sing dilayani macam-macam kok. Ketemu wong desa sing gak tapek santri gelem gak gelem kudu mengaransir tembang Jawa. Engko diundang keraton gelem gak gelem mempelajari musik keraton. Engko diundang Dek Londo gelem gak gelem ya mengaransir musik-musik atau lagu-lagu Belanda. Diundang sing paling wabot itu diundang nang Mesir gelem gak gelem kudu latihan membawakan Umi Kulsum dan itu muta getih ya Kanjeng. Latihannya setengah mati pol-polan angel ya karuan. Dari gamelan kok musik Arab klasik Mesir Umi Kulsum itu susah. Nah itu kan kita mau karena kita melayani. Maka kemudian karena yang dilayani bermacam-macam gelem gak gelem arek-arek mulai isoiki. Akhirnya kalau orang bertanya apa genrenya genre pelayanan. Ya tak? Genre pelayanan bukan penonton yang disuruh mendengarkan, penonton yang disuruh menentukan apa musiknya. Maka Kanjeng melayani apa yang dimaui dan dibutuhkan oleh penonton atau jamaah kan gitu lah. Jelas ya. Nah, ya. Terakhir sekali, yang paling berat itu tidak disebut oleh teman-teman dan mungkin teman-teman nggak etis untuk menyebut. Kita juga tidak punya niat untuk melawan mainstream, juga duwe toh, juga eling barang toh. Gak eling, mas biar zaman rekaman itu yang jenenge rekaman kaset itu sak lagu paling pol 3 menit ya 3 menit, Kiai Kanjeng gak tau mikir bah setengah jam bah 10 menit gak dihitung terus pokoknya apa sing enak dilakoni ngono. Nah produsernya gak wani nglarang dijarno ae gitu. Kadang sak kaset ngambung terus bapak-bapak kita betul bisa menyerang rembulan ini dulu kan musik itu tawa. Produsernya ya bingung musiknya ini ya apa itu gak apa-apa sih. Terus ya apa cara mlebu radio? Nek lagu itu setengah jam. Ya apa? Nek radio lah ya gili sebenarnya. 3 menit pol. Syukur 2 menit iki gak. Lagu kok 19 menit. Terus kapan mlebu radio? Kene gak tau mikir untuk mlebu radio kok. Kene iki menikmati hidayah dari Allah dilakoni nek ngono. Jadi kalau soal musikalnya mudah kok itu. Mudah. Angger kon gelem nglakoni kok ketemu dhewe iso-iso dhewe. Angger gelem rendah hati satu sama lain kerjasama terus mesti Allah akan kasih hidayah. Gampang soal musik menurut aku loh ya. Ya angel, tapi angelnya itu menjadi gampang karena kita tidak pernah mengeluh terhadap kesulitan itu. Yang paling itu sebenarnya teman-teman sekalian yang mungkin belum disebut oleh Kiai Kanjeng. Iki lah duwe anak kabeh. Duwe bojo kabeh. Nek kon nguripi anak nguripi bojo kan kudu melok carane wong akeh. Nyambut gawe ndek kene, nek gawe musik kaya kudu kaya Iwan Fals, kudu kaya slang, kudu kaya sapa harus masuk mainstream to Mas. Nek kepengin oleh pangan. Lha lah Kiai Kanjeng iki lho. Dengan gaya musik saumu dawa niku sapa sing tuku. Terus ya apa uripe arek-arek. Jadi yang ajaib dari Kiai Kanjeng adalah mereka sampai usia hampir tua berani menjalankan hidup yang tidak jelas penghasilannya. Dan yang duwe anak ya sekolah kabeh anake. Itu loh. Wani arek-arek iku. Anggapku wani ta. Itu saya juga tidak bisa jamin toh. Tidak bisa jamin kok. Bagaimana mereka bisa menghidupi anak istrinya kan saya tidak bisa jamin. Pokoknya
kabeh iku pokoke mlaku mengalir, jare Pak Nevi mengalir diperjalankan oleh Allah. Tapi memang harus ada bekal yang namanya tawakal kepada Allah. Percaya nek Gusti Allah sing ngongkon, Gusti Allah sing nggawe fasilitas. Dan sampai hari ini mereka oleh Allah dikasih fasilitas sak perlune. Sing sugih ya gak ono. Kene iki janjane Kiai Kanjeng aku yo gak tau gak tega Kiai Kanjeng nang Gresik. Tuan rumah omahe gede wapi, kene iki tuku grendele lawange keteke gak iso. Omah kok apik kaya ngono. Ndi mau apik-apik. Terus aku ndelok sakno, aku ndelok raine arek-arek iki sakno ngono alah. Kiai Kanjeng kok melarat kabeh. Tapi itu salah satu kemuliaan mereka. Mereka tidak iri, mereka tidak cemburu, mereka tidak apa jenenge tidak ya karena masalah lah. Mereka sangat menikmati hidayah Allah dan rahmat Allah. Jadi teman sekalian, kalau ilmu yang tertinggi yang menurut saya paling harus Anda pelajari adalah nek kon anjane wis dikongkon Gusti Allah tanemokno apa sing anjane kudu gak lakoni gak padha karo wong liya, kon wani tagak bertawakal kepada Allah. Wani tagak percaya nek Gusti Allah tanggung jawab lho, cok kuwatir. Dan alhamdulillah sampai hari ini baik Kiai Kanjeng maupun saya ya upama gak wani ya diwane-waneno wis mlaku terus mbuh pendapatan ya apa sapa sing iso nentokno pendapatan Kiai Kanjeng. Gak iso. Undangan itu sauran ping pira ya gak ero. Urip gak jelas, maju nang arep gak jelas, tapi wani arek-arek. Dan ternyata ya Gusti Allah sayang sama mereka. Terus mboyo apa? Misalnya poso lak kudu ono sanguriya. Kita nggak boleh menawarkan diri loh Mas ini. Nggak boleh Kiai Kanjeng menawarkan diri untuk pentas, nggak boleh, haram menurut kami sendiri. Meskipun tidak haram menurut Islam. Kami mengharamkan. Jadi gak ono nawakno awak. Aja meneh kok apa jeneng gawe proposal gak boleh kita. Pokoknya terserah Gusti Allah nek dikon urip-urip kon matek-matek ngono ae. Dan itu kita lakukan sampai hari ini. Nek poso itu paling panik Zaki yang ngurusi. Inggo ono anu tagak ya, ono pendapatan tagak nek gak riyo lah. Ketap-ketip ngono arek. Ternyata poso itu luar biasa. Dan kita sudah 3 tahun puasa itu ingin ngerem. Tapi ternyata justru meningkatnya luar biasa. Dan itu soal payu loh, Rek. Aku rada sedih nek kata-kata payu ditanggap bareng niku. Aduh, wingi ana sing ngomong niku di Semarang. Ning Boyolali. Wah, tapi anu jangan harus nggih tanggapane kayak Terus ono situ Mas, Kiai Kanjeng itu bukan soal tanggapan, bukan soal payu. Sampai hati-hati jare situ nih. Terus aku nyaut, aku jane yo mantul cuman yo wis gak apa-apa ngene wong ngono iku lah. Jane aku pengen tak duduk raine. Kok iki yo cikikian. Jane aku yo mantul rek. Seprono seprene kok ya dianggap dodolan, dianggap payu. Aku gak urusan niku blas. Kalau kita dapat honor alhamdulillah karena yang tuan rumahnya punya akhlak. Dan Allah juga memberi ilham dan hidayah kepada yang mengundang kita. Tapi tidak ada, saya sampai hari ini tidak punya tarif loh. Upama kon tak kon entukno tarifku nek iso jajal. Nek ndelok ilmune lah anyar kabeh iki. Seje kabeh to. Lah iku nek diregani ngono piro iki? Sekali ceramah, apa meneh nek ustaz tak sak jam. Kene iki petang jam sampai jam setengah 4 iki. Regaku piro iki? Nek kan iso nentokno regaku 500 juta emoh aku gawe apa 500 juta. Golek apa? Tafsir sing kaya ngono. Gak ono. 14 abad buku ndak ada yang seperti itu. Macam-macam akeh. Jadi apanya yang kamu hargai dari saya? Maka saya tidak minta harga apapun dari Anda. Tak kei kon rek, wis ngono ae wis. Tak kei nek colong-colong kan gak masalah gitu. Belas aku gak enteng. Terakhir sekali ini. Aku kepengen bahagia. Dan jari Pak Joko mau, jari Nia, ya Nia juga, Nia ini seorang pelaku kebatinan yang luar biasa. Kebatinannya ojo terus, wah berarti kebanu ya, aliran gak. Ya kabeh wong ya kebatinan, maksud gak kebatinan. Cinta itu ya kebatinan, ya apa sebenarnya. Ojo terikat kata kok. Kata itu kamu ambil, kamu rekrut, dimaknai sendiri. Masa ngomong kebatinan dari aliran kepercayaan. Lah masa agama itu aliran kepercayaan. Lah
Agama kan urusannya kepercayaan. Tapi tidak boleh disebut aliran kepercayaan. Jadi ngewoi wong iku nang gawe jeneng iku. Nggih ta mboten? Agama itu ya aliran kepercayaan, urusannya iman kok. Masa bukan aliran kepercayaan. Jadi Nia tadi mengatakan sama Pak Joko mengatakan kosong ya. Apa mau? Suweng terus 050006 dan seterusnya. Aku takon saiki jajal bahasa Indonesia, bahasa coro Jawane bahagia itu apa? Apa mas? Bunga seneng. Bunga itu seneng buka sampai jeru, nek bahagia itu total ya. Ayam tentram, kalem gitu. Nek bahagia itu wongkul, pol bahagia itu pol. Ada unsur seneng dalam bahagia, ada unsur bunga dalam bahagia, ada unsur tentrem dalam bahagia. Tapi kira-kira kata Jawa sing pas untuk kata bahagia itu apa? Apa nek mulya? Kata ono bunga nih mulya. Sumringah itu kan ceria, gembira. Itu kan outputnya. Bahagia itu kondisi di dalam. Lega. Ya ono unsur lega tapi gurung total. Lumayan lega ya lumayan tapi gurung kafah ngono rek. Nah aku saiki iki pokoke terjemahane ngene wis plong. Bahagia itu terjemahan cara Jawane plong. Wis kan apa-apa plong wis ya ta gak? Wis kan kanjelan kan beban plong wis aku ya ta gak? Ya ta gak? Utangmu ke sahur plong. Golek bojo kepethuk temen plong. Wis pokoke plong wis. Top lu kata plong itu. Top wis. Wis plong wis kan apa beban kan apa ya. Bener ta? Oke, jadi saiki cita-cita di dua plong ngono ya. Nanti nulis oke saiki teman-teman sekalian kita sudah melewati batas waktu perjanjian. Semuanya berdiri Allah.